Mengenal sosok Aib Adi menurut pandangan masyarakat, saksikan. Mengenali sosok Aib Adi ini yang lebih dominan kepada masyarakat, sepengetahuan jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, karena ini suara hati yang mengatakan apa saja yang menjadikan keunikan sosok Aib Adi ini menurut Kak Epul sebagai warga Labuan Pangusepan. Pada pandangan saya, dalam banyak tempat saya berjalan, banyak waktu telah saya habiskan, ya. Banyak orang saya temui. Ada satu kesederhanaan, keunikan yang hampir tidak pernah saya temui, ya, ketika saya berbicara, bercengkrama, ataupun berdiskusi ringan dengan, katakanlah dengan pejabat selevel, ya, anggota DPRD tingkat 2. Salah satu diantaranya mau makan bersama seperti kehidupan para santri di Kobong. Bahkan makanan utama pilihannya katanya sih, bukan lagi katanya, saya melihat sendiri, ikan asin. Ya. Anggota dewan makanannya kok ikan asin, aneh ya. Tetapi itu kenyataan dan itu yang saya lihat. Ya. Kemudian cara berpakaian. Ya. Banyak anggota dewan demi gengsi, cara berpakaian kadang-kadang yang tiada harus diadakan. Kadang-kadang dapatnya ya nggak tahu, mungkin ya zaman sekarang ya kredit kan gampang untuk dari sisi penampilan. Kalau beliau saya perhatikan kadang-kadang hanya pakai sarung, pakai baju yang kadang-kadang ya yang penting asal lengket di tubuhnya, sehingga seolah-olah kalau orang yang tidak tahu bahwa yang tidak pernah mengenal beliau atau yang belum pernah mengenal beliau, ketika dikatakan beliau anggota dewan, hampir rasa-rasanya susah untuk bisa dipercayai bahwa beliau itu anggota dewan. Tapi kenyataannya ya itulah yang selalu saya lihat di hari salah satu bagian provinsi muda di Indonesia. Tapi beliau berani satu hal, ya, ikut menjerumuskan dirinya. Kalau saya kata menjerumuskan dirinya ke DPRD tingkat 1 itu bagian daripada menjerumuskan dirinya, ya, dengan resiko yang begitu besar, ya kan. Sementara kalau yang saya perhatikan sumber daya, terutama sumber daya finansial, kayaknya beliau itu cuma pas-pasan doang. Nah, tapi beliau berani. Nah, dan keberanian itu harus kita hargai sebagai warga Pandeglang, ya, terutama harus kita hargai. Dan karena apa? Ya, siapa lagi putra daerah kita yang katanya berasal, banyak orang mengatakan seperti ini ya, sederhana. Oh, dari satu partai itu si ini. Contoh macam salah satu anggota dewan di provinsi, salah satu anggota dewan DPR ya. Yang dulunya dia dari Partai Demokrat bernama Ferdinand Huta Hayan, ya, itu ya nyatanya dalam periode keduanya beliau tidak terpilih. Karena apa? Karena salah satu bagian daripada masyarakat di Jakarta itu sepertinya membeli kucing dalam karung. Artinya, kenapa Marga Huta Hayan yang dari Sumatera Utara itu menjadi anggota dewan di Jakarta? Sedikit sebanyak otaknya ke Sumatera Utara pasti tetap ada. Nah, sekarang kita punya, ya, Aib Adi, Ruli Hanafi yang jelas, ya, masa lalunya sangat jelas. Beliau merupakan cucu daripada Syekh Asnawi, ya, bin Syekh Abdurrahman, ya, orang pertama yang kemungkinan besar mengembangkan
potensi, bukan hanya potensi agama tapi potensi kerukunan umat di negeri di Pandeglang ini. Nah, jadi kita sebagai warga Pandeglang janganlah mencoba-coba untuk beli kucing dalam karung. Jauh lebih bagus beli kucing kurap, kita obatin agar ia menjadi seperti kucing Anggora yang mulus, cantik untuk kebaikan kita bersama. Daripada kita beli kucing dalam karung, katanya kucing Anggora, nggak taunya kucing setengah mati. Mengenal sosok Ayah Itu Padi. perumpamaan ya kawan-kawan semuanya yang ada, ya khususnya yang ada di Pandeglang ini. Mari kita berpikir untuk membangun ya, Pandeglang ini. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan. Kata Partai Persatuan Pembangunan. Orang yang tidak tahu bahwa yang tidak pernah mengenal beliau atau yang belum pernah mengenal beliau, ketika dikatakan beliau anggota dewan, hampir rasa-rasanya susah untuk bisa dipercayai bahwa beliau itu anggota dewan. Tapi kenyataannya ya itulah yang selalu saya lihat pagi hari dengan sarung ya, dengan t-shirt sederhananya atau kaos oblongnya itu kadang-kadang memberi makan ayam atau kadang-kadang sekeliling rumahnya bakar-bakar sampah. Nah, sangat-sangat sederhana dari segi penampilan, dari segi pemikiran. Nah, ada kata-kata yang sampai sekarang melekat di hati saya. Ya. Banyak orang mengatakan kerjasama, tapi beliau mengatakan sama bekerja. Ya. Kata kerjasama artinya ketika orang sudah merasa bekerja, mereka akan menjadi seolah-olah sudah kerjasama. Tapi kalau sama bekerja artinya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu yang beliau inginkan. Maka itu beliau juga ketika kepada ya karyawan-karyawan kecil, ya katakanlah tukang bangunan, ya, kadang-kadang beliau juga sendiri ikut bongkar tembok kah, apa yang patut ya, sapu bekas cor-coran. Nah, itu yang dikatakan sama bekerja, bukan kerjasama. Nah, yang sangat melekat dalam hati saya kata sama bekerja. Yang selama ini kan yang selalu kita dengar kata kerjasama, bukan sama bekerja. Jadi dalam harapan-harapan saya untuk beliau, pertama ya semoga beliau dapat meraih apa yang beliau inginkan untuk dengan satu tujuan utama membangun Provinsi Banten setara dengan provinsi-provinsi lainnya, atau dengan kalau bisa jauh lebih maju jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang terutama yang dekat dengan Provinsi Banten, macam DKI Jakarta, Jawa Barat, yang memang mereka macam DKI Jakarta, Jawa Barat sudah punya cikal bakal yang begitu jauh, begitu dalam. Sementara Provinsi Banten adalah salah satu bagian provinsi muda di Indonesia. Tapi beliau berani satu hal ya. Nah, atau lebih baik kalau beliau itu berada di tingkat 1 sehingga beliau bisa lebih mengembangkan sayapnya untuk bisa melihat Pandeglang ini secara lebih luas. Sehingga dia bisa melihat kaum-kaum termarginalkan itu untuk bisa dirangkul bagaimana supaya Pandeglang ini benar-benar berkah. Berkah bukan hanya dari sisi agamanya, tapi berkah sisi kemanusiaannya, sisi sosialnya, sisi kesehatannya, sisi ekonominya, sisi lautnya yang begitu luas, yang begitu sangat bermanfaat, yang berbatasan, yang merupakan perbatasan langsung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Bagaimana kita bisa mengembangkan khususnya daerah Labuan, ya. Kalau perlu bisa kita pindahkan itu, ya, Pelabuhan Merak ke Labuan, sehingga ya di samping mungkin ada dana-dana dari pusat, kita juga bisa dapat PAD dari pelabuhan-pelabuhan yang bakal kita, kalau bisa ya itu. Tapi walaupun ya mungkin di satu sisi itu beliau sedang usahakan, karena posisi Labuan itu
bisa jadi lebih dekat ke Pulau Sumatera sehingga bisa memangkas waktu perjalanan. Dan, jadi ini mungkin harapan-harapan saya sebagai orang Pangusepan, ya, Kampung Pangusepan, ya, Desa Labuan, Kecamatan Labuan, yang merupakan bagian daripada Kabupaten Pandeglang yang ya jumlahnya memang cukup banyak, ada 35 kecamatan, ya. Nah, satu kecamatan itu Labuan, satu desa juga Desa Labuan, dan satu kampung kecil tapi damai dan sejahtera selama ini itu Kampung Pangusepan. Disitulah saya tinggal dan saya mengembangkan hidup dalam kebahagiaan yang selalu berada dalam ya suka duka, selalu melihat bagaimana perjuangan Dewan DPRD tingkat 2, ya, Bapak Aib Adi, ya, Ruli Hanafi. Jadi kalau teman-teman ingin maju dan berkembang melihat Pandeglang, cobalah pandang beliau sebagaimana saudara-saudara selalu memandang cakrawala yang begitu luas. Karena pada beliau ada harapan, karena beliau ada cakrawala yang begitu luas dalam kesederhanaan yang sangat-sangat simpel. Terima kasih karena